Bangsa Arab merujuk kepada silsilah keturunan dan asal-usulnya. Para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Tasem, Judais, Imlak, Umain, Jurhum, Hadhur, Wabar, Abil, Jasim, Hadramaut, dan lain-lainnya. 2. Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Suku bangsa Arab ini dikenal dengan sebutan Arab Qahtaniyah. 3. Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut juga Arab Adnaniyah. Arab Aribah adalah bangsa Qahtan. Tempat asal-usulnya adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Yang terkenal adalah 2 kabilah, yaitu kabilah Himyar, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Zaid al-Jumhur, Quda'ah, dan Sakasik. Kahlan, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Hamadan, Anmar, Thayyi, Madzaj, Kindah, Laham, Judzam, Azad, Aus, Khazraj, dan anak keturunan Jafnah, Raja Syam. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah Arab menjelang terjadinya banjir besar, saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan. Hal ini sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi, dan tindakan mereka menguasai jalur perdagangan laut. Dan setelah mereka menghancurkan jalur darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Tidak aneh bila itu terjadi sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar, yang berakhir dengan keluarnya suku-suku Himyar dan ditandai dengan menetapnya suku Himyar. Suku-suku Kahlan yang berhijrah dapat dibagi menjadi 4 golongan. 1. Azad. Perpindahan mereka dipimpin oleh pemuka dan pemimpin mereka, Imran bin Amru Muzaiqiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu berjalan ke arah utara dan timur. Dan inilah rincian akhir tempat-tempat yang pernah mereka tinggali setelah perjalanan mereka tersebut. Sa'labah bin Amru pindah dari Azad menuju Hijaz, lalu menetap di antara Sa'labiyah dan Ziqar. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khazraj, yaitu 2 orang anak dari Haritsah bin Sa'labah. Di antara keturunan mereka, yang bernama Haritsah bin Amr, atau yang dikenal dengan Khuza'ah, dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz, hingga mereka singgah di Mur Az-Zahran, yang selanjutnya membuka tanah suci, dan mendiami Mekah serta mengusir penduduk aslinya, Al-Jarahimah. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman lalu bertempat tinggal di sana, bersama anak-anak keturunannya, yang disebut Azd Oman, sedangkan kabilah-kabilah Nashr bin Al-Azd menetap di Tihamah, yang disebut Azd Shanwah. Jafnah bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dia dijuluki bapak para raja Al-Ghasasinah, yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz, yang dikenal dengan nama Ghassan, yang telah mereka singgahi sebelum akhirnya pindah ke Syam. 2. Lahm dan Judzam, mereka pindah ke timur dan utara. Tokoh di kalangan mereka adalah Nashr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir di Hira, N3, Bani Tha'i. Setelah Azad berpindah, mereka berpindah ke arah utara, hingga singgah di antara 2 gunung, Ajja dan Salma. Mereka menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani, 2 gunung, di Gunung Thayyi. 4. Kindah. Mereka singgah di Bahrain, lalu terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Namun, nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain, hingga mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat. Tetapi, secepat itu pula mereka punah dan tak meninggalkan jejak. Di sana masih ada 1 kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu Quda'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Adapun Arab Musta'ribah moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihi salam, yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut Ar. Kota ini berada di pinggir barat sungai Yufrat, berdekatan dengan Kufah. Cukup banyak penelusuran dan penelitian yang luas mengenai negeri ini. Selain tentang keluarga Ibrahim alaihi salam, kondisi keagamaan dan sosial di negeri tersebut. Kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Haran, atau Harran, termasuk pula ke Palestina. Ia lalu menjadikan negeri itu sebagai basis dakwahnya. Ia banyak menyusuri negeri ini dan negeri lainnya. Di salah satu perjalanan tersebut, Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Fir'aun. Istri Ibrahim, Sarah, turut menemaninya. Sarah merupakan wanita yang tercantik. Maka, Fir'aun itu hendak memasang siasat buruk terhadap istri beliau. Namun Sarah berdoa kepada Allah, sehingga dia membalikkan jerat yang dipasang raksasa itu ke lehernya sendiri. Akhirnya, raja yang zalim itu tahu bahwa Sarah merupakan wanita saleh yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Karena itu, ia menghadiahkan putrinya,
Hajar menjadi pembantu Sarah sebagai pengakuan atas keutamaan Sarah, atau karena ia takut terhadap siksa Allah. Akhirnya Sarah menikahkan Hajar dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim kembali ke Palestina, dan kemudian Allah menganugerahkan Ismail dari Hajar. Hal ini membuat Sarah terbakar api cemburu. Dia memaksa Ibrahim agar menjauhkan Hajar dan putranya yang masih kecil Ismail. Maka Ibrahim membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, di Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Rasa gundah mulai menggelayuti pikiran Ibrahim. Beliau menoleh ke kiri dan kanan, lalu meletakkan putranya di dalam tenda di dekat Zamzam. Saat itu di Mekkah belum ada seorang manusia pun dan tidak ada mata air. Beliau meletakkan kantong berisi kurma dan geriba berisi air di dekat Hajar dan Ismail. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari setelah itu bekal dan air sudah habis, sementara tidak ada mata air yang mengalir. Tiba-tiba mata air Zamzam memancar berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua, yang tak pernah habis hingga sekarang. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkapnya. Suatu kabilah dari Yaman, Jurhum kedua, datang ke sana. Dan atas izin Bunda Ismail, mereka menetap di Mekkah. Ada yang mengatakan, mereka sudah berada di sana sebelum itu, menetap di lembah-lembah di pinggir kota Mekkah. Namun, riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Mekkah setelah kedatangan Ismail dan ibunya, sebelum Ismail remaja. Mereka sudah biasa melewati jalur Mekkah sebelum itu. Dari waktu ke waktu Ibrahim datang ke Mekkah untuk menjenguk keluarganya. Tidak diketahui secara pasti berapa kali kunjungan yang dilakukannya. Hanya saja menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Pertama, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya, Ismail, maka ia pun bangkit untuk melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, wa nadainahu an ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ruya inna kadhalika tajri al-muhsinin, inna hadha huwa al-bala'ul mubin, wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya, lalu kami panggillah dia. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Asy-Syaffat 103-107. Di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail 13 tahun lebih tua daripada Ishak. Dari rentetan kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum Ishak lahir. Sebab, kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah terjadinya kisah ini. Setidak-tidaknya kisah ini menunjukkan suatu kisah perjalanan Ibrahim sebelum Ismail menginjak remaja. Adapun perjalanan lainnya telah diriwayatkan Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu, yang intinya adalah kedua bahwa sebelum remaja, Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Karena merasa tertarik kepadanya, maka mereka menikahkannya dengan salah seorang putri keturunan mereka. Saat itu ibu Ismail sudah meninggal dunia. Suatu saat Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya. Maka beliau datang setelah pernikahan itu. Tatkala tiba di rumah Ismail, beliau tidak mendapati Ismail. Maka beliau bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan mereka berdua? Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat. Maka Ibrahim pun titip pesan agar istrinya menyampaikan kepada Ismail untuk mengubah palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Maka Ismail menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudad bin Amru, pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Ketiga, setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, Ibrahim datang lagi. Namun tidak bisa bertemu dengan Ismail. Beliau bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka berdua. Jawaban istri Ismail adalah pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim kembali lagi ke Palestina setelah titip pesan lewat istri Ismail, agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya. Keempat, pada kedatangan berikutnya, Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail, yang saat itu Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon di dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tidak bersua bapaknya, dan Ibrahim juga berbuat layaknya seorang bapak yang lama tidak bersua anaknya. Pertemuan ini terjadi setelah sekian lama. Sebagai seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, sulit rasanya beliau bisa menahan kesabaran untuk bersua anaknya. Begitu pula dengan Ismail, sebagai anak yang berbakti dan saleh. Dengan adanya perjumpaan ini mereka berdua sepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Ibrahim memperkenankan manusia untuk berhaji, sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada beliau. Dari perkawinannya dengan anak perempuan dari Mudad,
Ismail dikaruniai anak oleh Allah sebanyak 12, semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabayuth, Qaidar, Adbal, Mibsham, Mishma, Duma, Misha, Hadad, Taima, Yathur, Nafis, dan Qaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah, yang semua pula menetap di Mekah untuk sekian lama. Mata pencaharian utama mereka adalah berdagang dari negeri Yaman hingga ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya kabilah-kabilah ini menyebar di berbagai penjuru jazirah, bahkan keluar jazirah. Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi, kecuali anak keturunan Nabat dan Qaidar. Peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat, yang berpusat di Petra, sebuah kota kuno yang terkenal di selatan Yordania. Kekuasaan Nabat ini telah mencapai wilayah-wilayah terdekat, dan tidak seorang pun berani memusuhi mereka, hingga datang pasukan Romawi yang menghabisi mereka. Setelah melakukan penyelidikan dan penelitian yang akurat, As-Sayyid Sulaiman An-Nadawi menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghassan, termasuk Aus dan Khazraj, bukan berasal dari keturunan Khattan, tetapi dari keturunan Nabat, anak Ismail, dan keturunan mereka di negeri tersebut. Sementara itu anak keturunan Qidar bin Ismail tetap tinggal di Mekkah dan membina keluarga di sana, hingga mendapatkan keturunan Adnan dan anaknya, Ma'ad. Dari dialah keturunan Arab Adnaniyah masih bisa dipertahankan keberadaannya. Adnan adalah kakek ke-22 dalam silsilah keturunan Nabi. Disebutkan bahwa jika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, "Para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta." Komentar tentang hadits ini maudu palsu. Sebagai tambahan penjelasan kami katakan, hadits in maudu berdasarkan keterangan berikut ini. Allamah Al-Albani rahimahullah menyebutkan di dalam silsilah Al-Ahadits, hadits nomor 101, para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta. Allah Ta'ala berfirman dan banyak, lagi, generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Al-Furqan 38, hadits maudhu. As-Suyuthi meriwayatkan hadits ini dalam Al-Jami dari Ibnu Sa'ad. Ibnu Asakir meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, dan selanjutnya meriwayatkan dengan redaksi. Bila menyebutkan nasab, beliau tidak melewati Ma'ad bin Adnan bin Ud, kemudian tidak melanjutkan dan bersabda, para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta. As-Suyuthi mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas. Al-Manawi yang mensyarah hadits ini tidak mengomentari apa-apa di dua tempat, seolah-olah tidak melihat sanadnya. Bila tahu, sikap seperti ini tentu tidak dibolehkan. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan di dalam Ats-Tsabaqat, dan mengatakan, Hisham mengabarkan kepada kami. Ia mengatakan, ayahku mengabarkan kepadaku dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas, secara marfu sampai akhirnya. Saya katakan bahwa Hisham yang dimaksud adalah Ibnu Muhammad bin As-Saib Al-Kalbi, seorang ahli nasab dan tafsir. Dia berstatus matruk, ditinggalkan, seperti yang diungkapkan oleh Ad-Daruquthni dan selainnya. Anaknya adalah Muhammad bin As-Saib yang lebih buruk daripada dirinya. Al-Jaujani dan lainnya mengatakan, ia pendusta dan bahkan ia sendiri mengakui bahwa dirinya berdusta. Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanad syahih dari Sufyan Ats-Tsauri yang berkata, Al-Kalbi berkata kepadaku, semua yang aku ceritakan kepadaku dari Abu Shalih adalah dusta. Saya katakan, begitulah yang disebutkan di Al-Mizan dan di dalamnya ada perawi yang tercecer atau sanadnya terlalu pendek, sehingga menghalangi penisbatan pengakuan dusta kepada Al-Kalbi, seperti yang akan dijelaskan di hadits nomor 5449. Ibnu Hibban berkata, pola pikir beragama jelas-jelas dusta yang lebih nyata, sehingga tidak perlu sibuk memperdalam sifatnya dalam meriwayatkan dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Abu Shalih sendiri tidak pernah melihat Ibnu Abbas dan Al-Kalbi, tidak mendengar dari Abu Shalih kecuali satu huruf demi satu huruf. Ia tidak sah disebutkan di buku-buku. Lantas bagaimana mungkin ia bisa dijadikan hujjah? Dari jalur ini pula, Ibnu Asakir meriwayatkannya di dalam Tarikh Dimashq, dari manuskrip di perpustakaan Zahiriyah, Damaskus, Al-Malah. Segolongan ulama membolehkan penyebutan nasab dari Adnan ke atas, dengan berlandaskan kepada hadits yang mengisyaratkan hal itu. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai rincian nasab dengan perbedaan yang tidak mungkin untuk dikompromikan. Adapun peneliti senior Allamah Al-Qadhi, Muhammad Sulaiman Al-Mansyurfuri, menguatkan pendapat Ibnu Sa'ad sebagaimana yang disebutkan pula oleh At-Tabari, Al-Mas'udi, dan selain mereka di sejumlah tempat bahwa antara Adnan sampai Ibrahim ada 40 keturunan. Ini menurut penelitian yang cukup mendalam. Keturunan Ma'ad dari anaknya Nizar telah berpencar kemana-mana. Menurut salah satu pendapat, Nizar adalah satu-satunya anak Ma'ad. Sementara itu, Nizar sendiri mempunyai 4 anak, yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar.
Dua kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabi'ah ada Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, dua anak Wa'il, Bakar dan Taghlib, Hanifah dan lain-lainnya. Kabilah Mudhar berkembang menjadi dua suku yang besar, yaitu Qais Ailan bin Mudhar dan marga-marga Ilyas bin Mudhar. Dari Qais Ailan lahirlah Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Ghathafan. Dari Ghathafan lahir Abs, Zibyan, Ashja' dan Ghani bin Ashar. Dari Ilyas bin Mudhar ada Tamim bin Murrah, Hudzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dari Kinanah lahirlah Quraisy, yaitu anak keturunan Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Jumuh, Saham, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah, dan suku-suku Qushay bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qushay, Asad bin Abdul Uzza bin Qushay, dan Abdu Manaf bin Qushay. Abdu Manaf mempunyai 4 anak, Abdu Syams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Hashim adalah keluarga yang dipilih Allah bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah pernah bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min walad Ismail Bani Kinana, wastafa min Bani Kitanata Quraisyan, wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, Inna Allah khalaqal khalqa faja'alani min khairi farqihim wa khairal fariqain, thumma takhayyaru al-qabaila faja'alani min khairi qabilah, thumma takhayyara al-buyuta faja'alani min khairi bayawtihim, fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum bainan. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, lalu menjadikan diriku sebagai sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan, kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikan diriku sebagai sebaik-baik kabilah, kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib bab ma ja'a fi fadlin Nabi. Komentar terhadap hadis ini, hadis dhaif, lemah. Abu Isa, At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadits Hasan, dan Abdullah bin Al-Harits adalah Abu Naufal. At-Tirmidzi juga mengulang periwayatannya di nomor 3608, yang dekat dengannya. Imam Ahmad meriwayatkannya dalam musnadnya, yakni di Musnad Al-Abbas bin Abdul Muttalib, hadits nomor 1788. Syu'aib Al-Arnauth menyatakan, hadits itu Hasan li ghairihi. Al-Albani menyatakan hadits ini syahih di dalam Syahih Al-Jami', hadits nomor 1472. Kemudian mengoreksi pendapatnya ini, dan menyatakan dhaif dalam dhaif At-Tirmidzi dan As-Silsilah Adz-Dhaifah, hadits nomor 3073, di mana ia mengkritik At-Tirmidzi. Demikianlah pendapatnya. Padahal Yazid bin Abi Ziyad adalah Al-Hashimi, mantan budak mereka yang dinyatakan oleh Al-Hafidz, ia lemah. Hafalannya berubah ketika dewasa atau tua. Saya katakan bahwa hadits tersebut bermasalah karena terdapat iddirab dalam sanadnya karena diriwayatkan demikian. Hadits lain menyebutkan, dari Abdullah bin Al-Harits dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang berkata, saya berkata, ya Rasulullah, dan seterusnya. Seperti hadits tadi yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadits lain lagi berbunyi, dan Abdullah bin Al-Harits bin Abdul Mustaliq dari Rabi'ah yang berkata, lalu ia menyebutkan hadits dengan matan semisal. Kali ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan ia tidak mengomentarinya. Demikian pula Az-Zahabi. Saya katakan, perhatikanlah matan hadits yang disebutkan penulis, maka Anda akan menemukan hal berikut. Tidak menyebutkan kata min khairihim, terbaik di antara mereka. Menyebutkan kalimat faja'alani min khairil qiblah, maka Allah menjadikan diriku yang terbaik dari kabilah. Penulis menyebutkan kata kabilah secara definitif, yang berarti Rasul terbaik atas kabilah beliau. Makna ini telah ditunjukkan dalam kalimat selanjutnya, dan terdapat di dalam hadits tersebut. Maka Allah menjadikan diriku dari kabilah terbaik. Maknanya, kabilah Rasulullah keseluruhan lebih baik daripada kabilah lain. Perbedaan dua ungkapan ini jelas. Al-Malah. Setelah anak-anak Adnan menjadi banyak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, masing-masing mencari tempat yang strategis dan daerah yang subur. Abdul Qais dan anak-anak Bakar bin Wa'il, serta anak-anak Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Sya'ab bin Ali bin Bakar pindah ke Yamamah dan menetap di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wa'il menetap di berbagai penjuru Yamamah, membentang hingga ke Bahrain. Taghlib menetap di Jazirah Yufrat dan sebagian anak keturunannya bergabung dengan Bakar. Bani Tamim menetap di Bashrah.
Bani Sulaim menetap di dekat Madinah, dari lembah-lembah di pinggiran Madinah hingga ke Khaybar di bagian timur Madinah, dan penghujung Hurrah. Saqif menetap di Thaif. Hawazin di timur Mekah, di pinggiran Authas, antara Mekah dan Bashrah. Bani Asad menetap di timur Taima dan barat Kufah. Di antara mereka dan Taima, ada perkampungan Bukhtur dari Thayyi. Jarak dari tempat mereka ke Kufah bisa ditempuh selama perjalanan 5 hari. Jibyan menetap di dekat Taima hingga ke Hawazin. Di Tihamah ada beberapa suku Kinanah, sedangkan di Mekkah ada suku-suku Quraisy. Mereka berpencar-pencar dan tidak ada sesuatu yang bisa menyatukan mereka hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang telah menyatukan mereka dan membentuk satu sama lain yang bisa mengangkat kedudukan mereka. Like and subscribe.